Ya, shalom, saudara. Kembali kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita ibadah nanti yang akan diakhiri dengan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan. Ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema. Kematian Kristus yang menyelamatkan. Kematian Kristus yang menyelamatkan. Nah, saudara, masalah kematian Tuhan Yesus itu bukan hal baru. Ya. Karena apa? Orang sudah tahu semua bahwa Yesus itu memang benar-benar mati. Baik itu bagi orang Kristen sendiri maupun orang yang di luar Kristus. Ya, jadi sekali lagi soal kematian Yesus itu bukan hal baru. Karena sudah ribuan tahun. Ya, saya sekali lagi sampaikan bahwa teman saya saja tahu kalau Tuhan Yesus itu mati. Man, Tuhanmu mati kok mbok sembah. Nah, tahu kan? Jadi kematian Yesus itu bukan hal yang baru, bukan hal yang tersembunyi, tetapi benar-benar Tuhan Yesus memang mati. Hanya permasalahannya sekarang, kenapa sampai Tuhan Yesus itu mati? Nah, ini karena banyak orang nggak tahu. Kalau soal mati saja orang tahu. Tetapi kenapa sampai Yesus mati? Ya, dan juga peristiwa kematiannya itu tidak wajar. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tetapi dibunuh. Ya. Kalau hari seminggu yang lalu saya ke Solo, nengok kakak yang sakit. Nanti berangkat lagi ke sana. Bentar habis ibadah berangkat lagi ke sana karena kakak saya sudah dipanggil Tuhan. Mati karena sakit. Tetapi Tuhan Yesus kematiannya itu tidak wajar. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tetapi karena dibunuh. Dan pada umumnya orang yang dibunuh alias dihukum itu adalah orang yang bersalah atau orang berdosa, ya. Jadi kalau orang sampai kemudian dijatuhi hukuman mati itu karena bersalah. Nah, disinilah kita bisa melihat penempatan diri Yesus Kristus itu sebagai orang berdosa. Begitu ya, dihukum mati. Walaupun pada kenyataannya ia sendiri tidak pernah berbuat dosa. Tetapi mengapa dia harus mati? Sekali lagi ini bukan kebetulan loh, saudara. Sampai terjadi peristiwa yang sedemikian rupa, itu bukan kebetulan. Nah, saudara, sekali lagi kematian Yesus itu bukan kebetulan, tetapi itu untuk menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Ya, baik. Kita akan perhatikan di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Aneh. Ya. Jadi justru kematian Yesus itu untuk menunjukkan kasih-Nya Allah kepada manusia. Bukan manusia yang menyenangkan hati Allah, tetapi adalah manusia yang berdosa. Nah, lebih-lebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, maka kita pasti
akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi sekali lagi saudaraku, kematian Yesus Kristus itu ada unsur kesengajaan dari Bapa yang di surga demi kasihnya kepada manusia. Nah, padahal dia sendiri sebenarnya tidak pernah berbuat dosa. Ya, kita akan perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, dosa saja dia nggak kenal. Ya, apa yang namanya dosa, tapi dia dinyatakan sebagai orang berdosa. Saudaraku, sekali lagi, supaya kita manusia yang berdosa, yang bersalah ini dibenarkan. Ya, haleluya. Memang ini satu hal yang nggak bisa diterima oleh akal sehat. Banyak orang kadang-kadang malah merendahkan. Kenapa? Memang nggak bisa diterima dengan akal. Kok bisa loh nggak berdosa malah dibunuh mati untuk menggantikan orang berdosa? Ya, nggak masuk akal. Karena yang dibela, yang ditolong itu bukan orang benar, tetapi orang berdosa. Ya, jadi seharusnya bukan orang yang salah yang dibela. Kita saja melihat adalah pembela-pembela di pengadilan, mereka tidak membela orang yang salah, tapi selalu membela orang yang benar. Ya, karena tapi orang benar yang mana sekarang yang mau dibela? Karena pada kenyataannya ternyata Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Ya, baik, kita akan membaca di dalam Roma pasal 3 ayat 10 dan yang ke-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyimpang, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini penilaian daripada Allah. Dan memang kenyataannya, saudara, siapa yang benar di dunia ini? Semua kita adalah orang berdosa. Tapi justru karena kita orang berdosa, kita mendapatkan perhatian daripada Bapa yang di surga. Ya, jadi saudaraku yang kekasih, sekali lagi tidak ada seorang pun yang benar di matanya. Dan saudara tahu bahwa kalau kenyataannya, ya seperti firman Allah sendiri katakan, orang yang berdosa itu tidak akan pernah luput dari yang namanya penghukuman. Ya, nah di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu ujungnya adalah maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Haleluya. Siapa yang bisa melepaskan? Ayo, yang bisa melepaskan dari hukuman maut ini? Tidak ada, saudara. Ya, sampai Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, Paulus ini orang beragama, orang Farisi, ahli Taurat.
Dia ngerti akan hal ini, bahwa dosa itu adalah maut upahnya. Betul, dia ada rasa mengeluh, ya. Aku manusia celaka. Siapa yang akan bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Akal budi manusia tidak akan pernah mungkin dapat, kemampuan manusia tidak mungkin dapat menyelesaikan. Ya, tetapi Paulus akhirnya berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Aduh, dia menjadi lega, saudara, ya. Ternyata ada jalan keluarnya. Siapa yang memberikan jalan keluar? Adalah Yesus Kristus sebagai penebus, ya. Nah, Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai 5. Di situ dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, dengan anugerahnya, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun di hadapan Allah ini kita telah mati oleh karena kesalahan-kesalahan kita. Ya, tetap oleh kasih karunia saudara dan saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya Allah di dalam Yesus Kristus. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Enggak ada. Tetapi syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, melalui Yesus kita diselamatkan, kita dibebaskan. Artinya kita sudah dimerdekakan, ya. Saudara, merdeka ini artinya sudah tidak ada ikatan lagi, namanya merdeka, ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Aduh, bebas, lega sekarang kita, ya. Sebagai orang yang mesti kita sadari kita adalah manusia berdosa yang berakhir dengan hukuman. Saudara, seringkali orang meremehkan firman Allah loh. Ya, firman Allah itu dianggap cuma jalan cerita begitu saja. Makanya kadang-kadang hidupnya juga seenak-enaknya sendiri. Tapi kalau kita ngerti ini, betapa bangganya kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Karena kita adalah orang-orang merdeka, bebas, yang tidak akan pernah nanti dihukum di kematian yang kekal. Ya, nah saudaraku, masalahnya sekarang, bagaimana kelanjutan sebagai orang merdeka? Kalau kita sudah ditetapkan sebagai orang merdeka, terus apa yang kita kerjakan sekarang? Ini yang penting. Bukan karena ya kita bangga karena kita sudah merdeka. Tetapi ada kelanjutan, saudara. Ya, apa? Kita akan membaca di dalam Galati pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, ini yang perlu dipahami, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Mari kita nilai, kita koreksi diri kita, saudara. Apa yang kita kerjakan setelah kita menjadi orang-orang yang merdeka, dibebaskan. Ya, jangan gunakan kemerdekaan kita ini untuk disalahgunakan, ya, sehingga karena kita sudah merdeka bebas, mau saya begitu begini, saya orang merdeka, orang bebas. Tidak, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Melainkan saudara, kita gunakan kesempatan ketika kita merdeka ini saling memperhatikan satu dengan yang lain.
melayani. Kita akan tolong mereka di dalam segala apa yang mereka butuhkan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kemudian dengan kemerdekaan itu menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, saudara kita semua adalah hamba-hamba Allah, ya. Dan istilah hamba ini adalah satu posisi yang mempunyai tanggung jawab, yaitu menempatkan diri sebagai umat yang taat, patuh, tunduk kepada Tuhan. Ya, jadi bukan istilah yang asal saja, saudara. Kalau kita ditempatkan sebagai hamba, artinya kita harus mempergunakan kesempatan dalam kemerdekaan ini untuk tunduk patuh kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua, ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, saudara yang kekasih, kiranya damai sejahtera Allah, ya, yang menandai bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar merdeka. Sehingga kita dapat menggunakan kemerdekaan itu sebagai sarana untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Dan saya yakin hidup kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah, tetapi Allah pasti memberkati kita. Amin. Haleluya.